Saudara, saya tidak tahu apakah saudara mengikuti berita beberapa hari yang lalu, ya, mengagetkan sekali terjadi penembakan lagi di high school dalam upacara wisuda mereka di Virginia, ya, salah satu high school di Virginia. Kita tahu Virginia dulu pernah penembakan mahasiswa, ya, di sekolah teknik, dan ini terjadi lagi di anak SMA waktu kelulusan, ya. Saya belum ikuti lagi, 15 yang terluka, tapi saya tidak tahu apakah ada yang mati. Tapi inilah Amerika. Amerika sering dikagetkan dengan peristiwa penembakan di sekolah. Menurut statistik 1 tahun kira-kira lebih 600 kasus penembakan massa yang terjadi di Amerika. Sehingga sebagian manusia Indonesia takut mengirimkan anaknya ke sini. Walaupun sebagian masih juga melihat Amerika adalah negara yang penuh dengan impian yang lebih baik. Belum lagi peristiwa-peristiwa lain tiap tahun ada. Dan kalau saudara perhatikan berita-berita lain, banyak berita yang mengagetkan dan menyedihkan. Misalnya ada sejumlah selebritis yang bunuh diri, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada orang tua yang membunuh anaknya, ada terorisme, ada bencana alam, ada berbagai macam kecelakaan di dunia ini, baik di darat, di udara, di laut, setiap hari, dan setiap hari. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa ada begitu banyak kecelakaan dan penderitaan dan kesusahan? Dan bukan berkurang, malahan bertambah dan bertambah di bumi ini. Jawabannya cuma satu, bahwa di dunia ini, sebab di dunia ini ada sebuah kekuatan gelap, kuasa gelap, yaitu kekuatan iblis yang masih diizinkan untuk terus merajalela dengan strateginya, dengan liciknya, dengan penipuannya, dengan dustanya. Iblis mencoba dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan orang-orang percaya, supaya mereka meninggalkan imannya dan meninggalkan Tuhan. Inilah yang disebut dengan roh-roh zaman ini. Ini juga yang disebut dengan roh-roh dunia, yang firman Tuhan bilang ujungnya adalah menuju kebinasaan. Ini yang saya sebut dengan isme. Isme adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan yang menjadi prinsip hidup dan pegangan hidup manusia di muka bumi ini. Sehingga mereka diajak, dibohongin untuk mengikuti dunia, mengikuti iblis dan tidak mengikuti Tuhan. Nah, tentu di dunia ini ada banyak sekali isme-isme. Ada banyak sekali filosofi-filosofi, prinsip-prinsip hidup, kepercayaan-kepercayaan yang ditawarkan kepada manusia supaya mereka meninggalkan Tuhan yang sejati. Nah, dari sekian banyak ratus isme-isme di dunia ini, Alkitab menyimpulkan menjadi 3 isme yang hari ini saya sebut dalam tema khotbah kita, 3 isme yang berbahaya, yang harus saudara perhatikan, yang menjadi jebakan, menjadi jerat dari si jahat untuk menyesatkan orang Kristen. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, kita membaca bersama-sama dengan buka suara, dengan menikmati firman Tuhan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Istilah dunia di situ bukan orang-orang di dunia, sebab Tuhan Allah mengasihi dunia ini, bukan, sehingga
menyediakan Yesus Kristus bagi orang-orang dunia yang berdosa. Tapi istilah dunia di situ adalah filosofi dunia, filsafat dunia, ajaran dunia, isme dunia ini yang disebut dengan roh-roh dunia yang menyesatkan manusia. Nah, dari semua strategi iblis itu, di ayat ke-16 memberitahukan kepada kita dari seluruh isme atau ajaran-ajaran dunia itu dapat dibagi 3 golongan besar, 3 kategori besar yang saya sebut dengan 3 isme yang sangat berbahaya. Yang pertama di situ dikatakan keinginan daging. Ini yang saya sebut dengan seksualisme. Artinya sebuah kepercayaan, sebuah prinsip hidup yang mengatakan bahwa kebahagiaan hidupmu, kepuasan hidupmu itu bisa kamu capai kalau kamu memiliki hubungan seks sebanyak mungkin, sepuas mungkin, sehebat mungkin, atau kamu bisa memuaskan nafsu kedaginganmu. Itu ajaran dunia. Kalau saudara lihat hari ini, apa yang ditawarkan televisi, apa yang ditawarkan internet, apa yang ditawarkan oleh dunia, semakin hari semakin eksploitasi seksualisme. Sekarang kalau iklan-iklan aja udah bau-bau sedikit porno, betul nggak? Cerita anak-anak bau-bau sedikit pornografi. Hati-hati, ya. Pornografi, penyimpangan seksual, perzinahan, percabulan, homoseksualisme, dan berbagai hal yang berhubungan dengan penyimpangan seksual dipakai oleh iblis. Dan ini merupakan bisnis yang paling laku hari ini di seluruh dunia. Bukan saja kepada pria, juga wanita, juga anak-anak, juga remaja, juga semua lapisan dirasuk oleh seksualisme. Berapa tahun yang lalu, ya sudah cukup lama sih, sebab pencetusnya ajaran sesat. Kalau saudara pernah tahu ajaran sesat yang disebut dengan The Children of God, dimulai oleh seorang tokoh namanya David Moe. David Moe sudah mati dia. Sebelumnya dia mengajarkan bahwa kita semua adalah anak Tuhan. The Children of God itu saling mengasihi, sebab seluruh Alkitab kalau mau disarikan dengan satu kata adalah cinta. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kita harus saling mengasihi seperti jemaat mula-mula. Ya, hidup bersama. Ya, dan ini dibawa ke Indonesia. Masuk di Semarang, beberapa orang bule ngajarin musik, ngajarin bahasa Inggris free, sewa sebuah rumah yang besar, semua anak-anak muda ditarik, orang tua gak boleh ikut, hanya yang muda-muda saja. Ya, mereka mempraktekkan itu, kamu kerja, hidup bersama, makan bersama, gajinya dikumpulkan, mereka kelola bersama. Itulah orang Kristen yang mula-mula, milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Lalu mereka mempraktekkan istriku adalah istrimu, istri suamimu, suamiku, jadi free sex. Inti sarinya adalah mengajarkan free sex. Akhirnya ketahuan itu ajaran sesat, diusir dari Indonesia. Tapi di Amerika sih gak bisa dilarang, sampai David Moe mati. Berbahaya sekali kan? Allah itu kasih, tapi ingat, kasih yang tidak murni, kasih yang salah itu bukan Allah. Yang dibalik-balik, saudara. Dan David Moe telah tersesat. Hati-hati juga ketika mereka memakai istilah cium kudus. Saudara pernah baca gak di Alkitab ada cium kudus, holy kiss? Saya dengar di Indonesia ada sebuah persekutuan mempraktekkan cium kudus. Jadi kalau ke gereja saudara boleh cium siapa saja, asal ciumnya kudus. Ya kan? Dalam kebaktian juga mereka mempraktekkan. Tapi cium kudus kesempatan cium yang muda-muda, nenek-nenek gak dicium, saudara. Karena di dalamnya ada sebuah nafsu kedagingan, nafsu seksualisme. Juga ajaran sesat salah satu yang tertutup ajaran sesat di Amerika yang pernah saya dengar, tapi saya nggak tahu di mana pusatnya, itu namanya ibadah Firdaus. Saudara kalau pernah dengar? Kebaktian Firdaus. Kalau kebaktian Firdaus itu semua anggotanya kembali ke zaman Adam, Taman Eden, Firdaus. Yang hadir di situ anggotanya adalah bugil. Ibadahnya bugil, Firdaus. Saudara, ini semua ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya, yang mengeksploitasi seksualisme. Hati-hati sekali. Oh mungkin saudara mengatakan, Pak saya gak seperti itu kok. Betul, mungkin kamu gak seperti itu. Tapi jangan-jangan dalam hidupmu pun ada seksualisme sudah masuk. Ketika engkau coba-coba buka pornografi,
Hati-hati sekali, ya. Ketika kamu setuju dengan seks pranikah, hati-hati sekali, itu semua melanggar firman Tuhan. Ekstramarital, ya. Poligami, pelacuran, praktek-praktek homoseksual, LGBTQ yang benar-benar melanggar firman Tuhan, atau jangan-jangan, saudara kalau cerita humor itu banyakan humor porno. Yang kotor, yang jorok, dan najis. Kelihatannya awalnya, gak apa-apa, tapi hati-hati saudara, seksualisme telah merasuk dalam hidupmu. Buang semua itu saudara, jangan sampai saudara terjebak pencobaan ini. Saya baca statistik Amerika beberapa tahun lalu. Ya, anak-anak perempuan yang hamil di luar nikah usia 15 sampai 29 tahun, itu jumlahnya 64,4%, tinggi sekali ya. 15 sampai 29. Dari 64,4% itu kemudian yang mengaborsi anaknya, 79,8%. Saudara tahu rata-rata aborsi di Amerika setahun itu puluhan juta bayi dibunuh begitu saja. Khusus di kota metropolitan yang aborsi itu lebih tinggi, mencapai 88,5%. Dan dari survei yang mereka kirimkan, bertanya kepada orang-orang yang mengisi survei itu, saudara, 37,4% mengaku Kristen. Jadi ini bukan hanya orang non-Kristen, orang Kristen pun melakukan. Orang Katolik 31,3%, dan orang non-Kristen 31,3%. Saudara melihat bedanya? Sangat-sangat tipis antara orang yang mengaku punya Tuhan, percaya Tuhan, dan orang yang mengaku bukan Tuhan. Oh saudara, ini strategi iblis. Sangat-sangat mengerikan. Anak-anak high school yang mengaku pernah melakukan hubungan seks dengan seniornya, itu 66%. Hati-hati dengan anak saudara yang wanita, jaga baik-baik. Yang kena penyakit HIV 15 tahun terakhir, ya, 500 000, kira-kira 500 000 jumlahnya, dan 65% berusia di bawah 22 tahun. HIV. Dan yang mati per tahun karena HIV sekitar 50.000 orang atau sekitar 10%. Ini kenyataan statistik di Amerika. Saya tidak tahu hari ini saudara mengalami tantangan seperti apa, khususnya dalam seksualisme. Seorang pendeta teman saya, dia kunjungi Amerika, dia mengeluh, waktu itu ngomong dengan saya, kita ngobrol, dia bilang, oh saya kaget sekali, waktu saya mau ke Amerika, temanku, salah satu jemaatnya, kalau nggak salah di Surabaya atau Jakarta, anaknya sekolah di sini. Jadi si orang tua yang nggak mengunjungi anak, saudara kalau kirim anak tolong dikunjungi tiap tahun. Ini kalau orang tua cuma kirim anak cuma kasih duit sangat berbahaya. Si orang tua itu bilang, tolong ya lihat anak saya. Jadi si pendeta ini besuklah di kosnya anak itu, perempuan. Dia kaget sekali waktu ke sana, karena anak perempuan itu tinggal sekamar dengan seorang cowok. Kumpul bersama. Lalu pendeta itu kaget. Panggil anak perempuan itu, diajak ngomong, ditanya, kenapa kamu kosnya tinggal satu rumah, satu kamar, bukan satu rumah, satu kamar dengan cowok, padahal kamu kan masih sekolah, baru universitas, ya, belum lulus, belum kawin, masa tinggal sekamar dengan cowok, itu kan gak baik. Nah, saudara tahu anak perempuannya jawab apa? Dia kaget sekali dan kecewa. Pendeta jangan kolot ya, ini Amerika. Ini Amerika, sudah biasa. Saya kasih tahu ya, saya bisa punya 10 cowok kayak begini yang tinggal bersama. Wow, sedih sekali ya. Kalau kamu tahu anakmu ke Amerika, lu udah jadi begini. Ya sedih sekali. Ya. Gila, betul-betul dia bilang gila. Begitu liberalnya, begitu terpengaruhnya dengan budaya free sex atau seks pranikah di Amerika.
Saudara hati-hati jangan sampai saudara terjebak atau anakmu atau siapa saja. Ingat, seksualisme adalah strategi iblis. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata ini yang saya sebut dengan materialisme. Materialisme adalah sebuah kepercayaan atau prinsip hidup yang mengajar kita mengatakan bahwa kebahagiaan hidup atau kepuasan hidup itu bisa saudara dapat dari materi. Materialisme, materi, harta, uang, itu yang membuat kamu bahagia. Itu yang membuat kamu sukses, membuat kamu terkenal, membuat kamu itu puas. Oh saudaraku, memang uang itu sangat-sangat penting. Tapi bukan yang paling penting. Ingat ini, bukan yang paling penting dalam hidup ini. Hati-hati dengan materi, hati-hati dengan harta. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan, cinta uang adalah akar kejahatan. Sebab oleh cinta uanglah ada sebagian manusia, Tuhan, orang Kristen, yang telah mencari duka cita. Jadi saudara, kalau cinta uang mendatangkan duka cita, bukan sukacita. Sebab kamu akan stres, tidur kurang, makan asal-asalan. Yang penting dapat duit, taruh di bank. Kalau sudah banyak, bayarin dokter. Duka cita. Ribut soal uang, bertengkar soal uang. Suami istri ribut soal uang. Orang tua anak jadi musuh soal uang. Teman bisa jadi musuh gara-gara uang, gak seberapa. Uang mendatangkan banyak duka cita dan firman Tuhan mengatakan sebagian orang Kristen meninggalkan imannya gara-gara cinta uang. Sangat berbahaya. Itu sebabnya Yesus mengatakan kamu tidak bisa mencintai Bapa, mencintai Allah, juga mencintai Mamon. Bayangkan, Mamon itu adalah dewa uang atau uang disejajarkan dengan Tuhan. Waktu kamu mentuhankan uang, mencintai Tuhan, sebenarnya cintamu kepada Tuhan itu menjadi drop. Sebab berbanding terbalik. Kamu gak bisa dua-duanya. Pilih satu. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu tidak cinta uang. Kalau kamu cinta uang, kamu pasti tidak cinta Tuhan. Hati-hati. Hati-hati dengan teologi kemakmuran. Oh, ini juga masuk ke dalam gereja-gereja. Ya, teologi kemakmuran, saudara pernah dengar? Saya sebut dengan teologi keserakahan sih. Sebab mereka salah menafsirkan 2 Korintus 8 ayat 9. Bilang apa firman Tuhan 2 Korintus 8, 9? Allah kita adalah kaya raya, tapi rela turun menjadi miskin. Supaya kita yang miskin dibuat yang menjadi kaya. Saudara, itu disalah tafsirkan menjadi kekayaan materi. Jadi kalau kamu beriman, sungguh-sungguh jadi orang Kristen, imanmu asli, kamu harusnya kaya raya. Kalau kamu orang Kristen tapi hidup di dunia miskin, kamu imannya gak asli. Jadi iman seseorang diukur dengan kekayaan harta materi. Itulah teologi kemakmuran yang salah, menjadikan harta atau kekayaan sebagai fondasi iman mereka. Oh jelas ayat itu gak bisa ditafsirkan kekayaan secara materi, tapi kekayaan secara rohani, spiritual. Lihat orang-orang India yang Kristen yang miskin, tapi mereka bersuka cita. Lihat orang-orang Afrika yang makannya pas-pasan, tinggalnya pas-pasan, tapi hatinya lebih bersuka cita dari banyak businessman dan konglomerat yang stres gara-gara harta dan uang. Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, imanmu hanya sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung ke laut. Hebat ya. Sudah tahu biji sesawi sebesar apa? Sekecil debu. Iman sekecil debu saja bisa menyuruh gunung pindah ke laut. Oh, ini orang-orang dari teologi kemakmuran senang sekali saudara dengan ayat ini. Betul gak? Kamu gak beriman, sebab itu kamu gak kaya raya. Imanmu palsu. Yesus bilang kalau kamu imannya sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Masa memindahkan harta aja gak bisa? Di Surabaya teman saya cerita, ini Surabaya kesaksian teman. Dia bilang suatu akhir tahun, ada kebaktian akhir tahun di sebuah gereja karismatik ekstrim di situ. Mereka undang pengkhotbah teologi kemakmuran, pengkhotbah tamu. Berapi-api, berkobar-kobar, KKR revival meeting. Dan di akhir khotbahnya dia bilang, sungguhkah saudara mau beriman kepada Tuhan Yesus? Kalau you punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung ke laut,
Maukah saudara lebih diberkati tahun depan? Siapa yang belum punya mobil, yang masih sepeda motoran, tahun depan Tuhan akan memindahkan mobil untuk kamu. Kamu akan punya mobil baru di tahun yang baru. Minggu depan bawa mobil baru. Amin. Saudara kok ditantang begitu, iya nggak? Amin nggak saudara? Ada yang nggak punya mobil baru nggak di sini? Saudara mau punya mobil baru minggu depan? Amin. Amin, dapat mobil baru, ya kan? Tapi ingat saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya minta semua yang masih sepeda motor, angkat tangan. Mereka yang masih sepeda motor, angkat tangan. Dan hari ini saya mau kalian mempraktekkan imanmu dengan perbuatan. Nanti waktu pulang, bilang dalam nama Tuhan Yesus, buang helmmu. Kamu gak butuh helm kalau naik mobil kan? You don't need it. Berani gak kamu bertindak? Dalam nama Tuhan Yesus, buang helmmu. Minggu depan kamu dapat mobil baru. Itu iman. Begitu berkobarnya sehingga waktu pulang banyak yang buang helm. Dan sungguh minggu depan semuanya dapat mobil baru. Luar biasa, ini pengkhotbah hebat sekali ya. Kenapa semua yang ke gereja minggu depan gak ada lagi yang naik sepeda motor tapi mobil baru? Kenapa? Mungkin ada yang benar-benar beli mobil, atau mungkin ada yang pinjam mobil, atau mungkin sewa mobil, tapi ingat, kalau kamu masih sepeda motor, kamu tidak berani ke gereja itu lagi. Sebab kamu dibilang apa? Tidak beriman, bukan tidak beruang. Kalau kamu punya iman, kamu dapat mobil baru. Kenapa kamu masih motoran? Imanmu salah. Ini teologi kemakmuran, saudara. Ini yang disebut teologi spekulasi. Ini sangat-sangat jahat. Ini disebut teologi seleksi, sangat-sangat jahat. Artinya apa? Gereja itu mau bilang, pendeta itu mau bilang, kalau lu masih sepeda motor, jangan ke sini, pindah gereja lain. Saya tidak suka orang miskin di sini. Saya mau ini gereja hanya orang kaya. Kalau ini mobil baru, ke sini. Mengerti saudara? Ini teologi yang sangat jahat, disebut teologi seleksi. Saudara melihat materialisme itu sangat mengerikan. Bahkan bisa dirohanikan. You malu kan, sebuah mobil baru kamu datang, dek, mobil tua lagi, dek, sepeda motor tua lagi, dek, helm tua. Siapa lo? Hah? You Kristen asli atau palsu? Imanmu benar gak? Kok masih bawa motor bebek lagi, motor ayam. Memalukan, ya kan? Hati-hati, ini adalah teologi keserakahan. Saudaraku, Tuhan bilang belajar puas di dalam Tuhan. Belajar puas dan hidup bersyukur. Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu jadi hamba uang. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Jangan pikirkan harta orang lain. Bisa gak kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus punya iman sebesar biji sawi, minta pindahkan brankas dari BOFA, Bank of America ke Kamaru. Bisa gak? Lebih gampang mana pindahin brankas bank daripada gunung? Brankas kan? Dalam nama Tuhan Yesus pindahkan brankas bank Chase ke kamarku. Saudara sadar gak? Itu adalah keserakahan. Sebab firman Tuhan mengatakan jangan mengingini harta orang lain. Atau lebih gampang pindahkan mobil. Dalam nama Tuhan Yesus pindahkan mobil tetanggaku yang masih menyembah berhala. Yang kafir, pindahkan mobilnya ke garasiku. Mengerikan ya. Sebuah praktek yang serakah, yang mengingini harta milik orang lain, melanggar hukum ke-10 dari firman Tuhan. Ingat saudaraku, uang gak pernah netral. Pada detik kamu tidak jadikan dia budak, pada detik yang sama dia jadi tuan atas dirimu. Gak pernah di tengah-tengah. Ide kamu buat dia menjadi budakmu yang kamu kontrol, yang melayanimu, atau kamu melayani dia, dia menjadi tuanmu. Dan uang menjadi berhalamu. Hati-hati dengan akar keserakahan. Saudara bisa bilang, Pak saya gak punya serakah Pak. Ya saya udah puas dengan apa yang punya. Belum tentu saudara. Di bawah daging kita ini ada bibit keserakahan sebab ini adalah daging. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu belanja di sini,
Lain dengan Indonesia. Indonesia kalau belanja itu lebih hebat dari Amerika. Amerika kalau ibu-ibu belanja itu, you ke supermarket, betul? Belanja sayur, belanja ikan kan kita ke supermarket. Kalau di Indonesia, supermarket datang ke rumahmu. Abang-abang itu tiap pagi. Sayur, jual pisang, jual ikan, jual segala macam. Abang-abang kan teriakan di rumahmu, ibu-ibu mulai keluar. Bang, beli bang, ya kan? Bawang, sekilo. Berapa bang? 20.000 misalnya. Kok mahal bang? 15 lah. Ya udah neng 15.000. Udah sekilo timbang 15.000 bayar, masih gak puas ibu-ibu. Tambah ya bang. Udah sekilo minta tambah kan? Dan nambahnya ambil sendiri, tambah ya bang. Ini apa ini? Akar keserakahan di bawah dagingmu. Gak terasa, tapi praktek itu salah. Dan bibit itu bisa bertumbuh. Untung di sini nggak bisa. Abang-abang juga nggak bisa apa-apa. Ini ibu-ibu paling dia geleng kepala. Yang dia jual ini, beli ikan minta nambah, beli kacang minta nambah, beli bawang minta nambah. Ya, orang Chinese bilang, lu gila. Rugilah. Kalau nambah terus, betul nggak? Tapi itu hati-hati. Akar keserakahan. Masih ingat istri Lot perjanjian lama? Gara-gara materi, dia menjadi tiang garam. Jangan korbankan nyawamu hanya karena harta dan materi. Masih ingat perjanjian baru, Yudas Iskariot? Gara-gara uang 30 keping perak, dia menggantung dirinya bunuh diri. Jangan korbankan nyawamu hanya karena uang. Ingat itu, nyawamu lebih besar dari seluruh dunia. Seorang anak muda kami di Jakarta, saya ingat di cerita berapa tahun lalu. Dia bilang sama saya, Pak, saya dapat pekerjaan baru. Tawaran kerjaan yang sama persis. Jadi Indonesia itu, pegawai itu kadang-kadang dibajak. Kerjaan baru, dia dipanggil di interview. Dia guru sekolah minggu, dia juga aktivis. Tapi kemudian dia menyesal pekerjaannya. Begini ceritanya, suatu hari waktu dia interview, bosnya bilang, oke, kamu kerja di mana? Perusahaan A, oke, pindah sini. Gajimu 2 kali lipat. Dikasih fasilitas mobil, dikasih fasilitas sewa rumah. Hebat ya. Di tempat lama, gaji setengah, gak dapat mobil, gak dapat rumah. Tempat baru, kerjaannya sama, dapat mobil, dapat rumah, gaji 2 kali lipat. Tapi bosnya bilang cuma satu syarat kerja di sini. Kamu datang lebih awal dari saya. Bos, wajar kan? Bos jam 7 dia harus setengah jam sebelumnya tiba. Pulang lebih belakangan dari bos. Bos pulang jam 7, kamu pulang 7.30. Saya tanya, kalau saudara hari ini dapat kerjaan gaji 2 kali lipat, datang lebih awal dari bos, pulang lebih belakangan dari bos, terima nggak? Halo? Karena saya bilang menyesal, sudah jadi gak berani terima ya. Dia terimalah, terima dia. Kerjaan sebulan gak apa-apa, nikmati, 2 bulan gak apa-apa, enjoy. Dia datang lebih awal setengah jam, pulang lebih telat setengah jam dari bosnya, normal. Mulai setelah minggu ketiga, dia mulai lihat bosnya tidak normal. Biasa datang jam 8, sekarang bosnya bisa bilang, besok gue datang jam 6 pagi ya, tolong standby jam 5.30. Jadi berubah, jam 5.30 harus ke kantor, dia beresin buka semua. Lalu pulang dia lihat biasa pulang bos pulang jam 6, sekarang jam 7 belum pulang. Dia gak boleh pulang kan? Ternyata bosnya workaholic, gila kerja. Telat 2 jam, saya itu setengah jam dia pulang. Lalu mulai gak bisa, bosnya mulai bilang, gue minggu besok ya minggu pagi tolong yuk datang. Pagi masuk, jadi minggu mulai gak bisa ibadah. Jadwal sekolah minggu mulai dibatalkan, lalu semua pelayanan udah kena, janji sama istri mau kemana-mana, tiba-tiba, bosnya belum pulang, udah janji diner, bos belum pulang, gak boleh pulang, diner batal, ya kan? Nanti janji sama mau main sama anak, berenang sama anak, sudah janji jam sekian, batal. Jadi lama-lama dia mulai stres, dia pikir, ini gila ini, kalau bos saya kerja kayak begini, datang subuh pulang tengah malam, lagi gue gimana? Sekarang gue udah gak bisa ke gereja. Ya, schedule ngajar sekolah minggu di cancel, lalu dengan istri juga mulai cekcok, dengan anak mulai cekcok. Setelah 2-3 bulan lihat bosnya workaholic, untung dia sadar
Dia bilang, Pak, saya quit the job. Bagus. Lepaskan dirimu dari ikatan-ikatan materialisme. Sehingga hidupmu lebih normal dan bahagia. Waktu kamu relasi baik dengan istri suamimu, relasi baik dengan anakmu, relasi baik dengan Tuhan, dan hidupmu bisa balance, istirahat, bekerja, dan melayani, itu kebahagiaan yang sejati, saudaraku. Bukan kumpulkan uang segunung, tidur dengan uang, dan besok mati dengan uang, bukan. Jangan ikat dirimu dengan materialisme. Amin. Terakhir, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu saya sebut dengan humanisme. Humanisme artinya sebuah kepercayaan yang meninggikan manusia. Sebab manusia dianggap sudah dewasa, manusia dianggap sudah hebat, sudah pinter, sudah cukup untuk membahagiakan diri sendiri, tidak butuh orang lain. Dan humanisme kemudian melahirkan banyak anak-anak yang lain, misalnya egoisme, saya gak butuh orang lain, saya sendiri bisa. Ya, ateisme, saya gak butuh Tuhan, saya sendiri bisa. Ini humanisme. Dengan kata lain, standar utama dalam hidup ini adalah diri sendiri, bukan orang lain. Ya memang kadang-kadang orang tua mengajarkan hal yang baik, seolah-olah, tapi bisa jadi humanisme. Ingat anakku, jangan bersandar orang lain, bersandar pada kakimu sendiri. Hati-hati juga dengan ajaran itu, bisa menjadi humanisme. Dan menganggap diri adalah Allah. Saya gak butuh siapa-siapa. Allah pun gak berhak mengatur hidup saya mengatur diri sendiri. Ateisme atau agnostisme. Ya, agnostisisme. Agnostisisme. Artinya apa? Di dunia ini belum tentu ada Allah. Saya menjadi orang yang ragu-ragu terus dan bertanya-tanya terus. Yang real adalah saya, yang lain yang saya gak lihat gak real. Jadi saya gak perlu percaya. Saya perlu percaya pada diri sendiri. Bandingkan misalnya New Age Movement. Sudah pernah dengar New Age Movement, gerakan zaman baru yang muncul di abad 19 yang mengatakan di dalam diri manusia ada seorang Allah. Ini ingat ya, Tuhan menciptakan manusia seperti dirinya sendiri. Jadi percaya. Jadi tugas kamu adalah menemukan Allah di dalam dirimu sendiri. Itu New Age Movement punya filosofi. Bagaimana kita menemukan Allah di dalam diri kita? Lewat yoga, lewat transcendental meditation, ya kan? Lewat jampi-jampi, doa-doa khusus, ya kan? Lewat apa lagi? Berbagai cara yang ditawarkan. Ya, menyatu dengan alam, terapi-terapi alam, dengarkan suara alam, suara burung, suara air, ya. Kembali kepada Mother Nature, bersatu dengan alam, sebab kita adalah setitik air yang nanti kembali kepada laut. Berbagai ajaran yang mirip dengan itu, mirip dengan Buddha. Temukan Buddha, setiap manusia di dalamnya ada Buddha. Temukan Buddha di dalam dirimu. Lewat apa? Lewat meditasi, seperti yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama. Itu semua adalah konsep-konsep isme-isme yang disebut dengan humanisme. Hati-hati, orang Kristen pun bisa tercemar. Masih ingat Hawa jatuh gara-gara ini, humanisme. Ketika iblis bilang, oh kamu makan buah itu kamu gak akan mati. Tuhan bohong sama kamu, gak akan mati kok. Kamu akan jadi seperti Allah sih. Wanita kalau dipuja, dipuji, diangkat sampai satu posisi tertentu, kamu akan jadi yang tercantik, terhebat, terpintar. Ya kan? Gak ada yang menyaingimu, kamu adalah Allah. Akhirnya jatuh. Hati-hati, wanita selalu jatuh dari bisikan suara. Pria dari pandangan mata. Hati-hati, kamu kalau gak bisa memfilter pujian yang diberikan kepadamu, ketika nilai kemanusiaanmu diangkat dan dipuji, kamu bisa lupa diri dan kamu kira kamulah Allah itu, padahal kamu fotokopi, kamu kira kamu asli. Itu humanisme. Oh, orang Kristen bisa tercemar? Bisa. Ada gereja-gereja tertentu yang ekstrim, yang kemudian pendetanya, hamba Tuhannya suka membonceng nama Allah.
Ataupun jemaatnya kadang-kadang suka memboceng nama Allah. Kemarin Tuhan ngomong sama saya loh. Pas saya mandi Tuhan ngomong, nanti saya begini, nanti saya begitu. Hati-hati. Ya, Tuhan bersuara sama saya ngomong gini, ngomong apa. Padahal dia hayalan sendiri. Waktu saya mau tidur, saya lihat Tuhan beri saya wahyu penglihatan. Saya lihat begini-gini masa depan saya mulai meramal jadi dukun. Hati-hati ya, kalau pendetamu sudah model dukun, bilang, Pak, hati-hati loh, itu penkun, pendeta dukun. Kembali kepada firman Tuhan, itulah satu-satunya standar yang sejati dalam iman, dalam moral, dalam kehidupan, yaitu firman Allah. Ayat 17 sangat penting. Dunia ini dengan segala ismenya, ingat, sedang lenyap. Mereka akan binasa, sedang menuju kebinasaan. Dengan seluruh keinginannya, baik itu seksualisme, baik itu materialisme dan humanisme, semua isme ajaran dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang memegang firman Allah, memegang prinsip firman Tuhan satu-satunya ukuran, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Kalau engkau belum sungguh-sungguh menerima Kristus, hari ini lakukan. Terima dia sebab kehendak Allah supaya kamu diselamatkan. Kehendak Allah supaya kamu menerima kematian Yesus Kristus, salib Kristus dan kebangkitannya. Kalau engkau sungguh-sungguh sudah yakin keselamatanmu, hiduplah sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Buang semua isme itu. Saudara tahu buku yang terkenal di Amerika salah satunya berjudul Sex, Money, and Power? Sebenarnya itu 3 isme yang sama. Hati-hati dengan seks, money, dan power. 3 hal, 3 isme sangat berbahaya. Dia berkuasa menghancurkan hidupmu. Kembali kepada Kristus dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Mari kita berdiri mengambil tekad baru. Melalui ibadah hari ini kita memperbaharui iman kita. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh yakin 100% keselamatannya. Biarlah melalui sore hari ini, melalui firman Tuhan, mereka kembali kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang sudah mati, menebus segala dosa kesalahan, dan yang bangkit dari kematian menjamin hidup yang kekal. Berikan kerendahan hati dan iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Bagi kami semua yang sudah percaya, Tuhan teguhkan iman kami, supaya kami senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, sehingga tidak jatuh ke dalam 3 isme yang sangat berbahaya ini ya Tuhan. Melainkan kami pegang firman-Mu, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menuntun kami terus berada di jalan-Mu Tuhan, sampai nafas kami yang penghabisan. Berkati setiap pribadi yang hadir hari ini, beri kebangunan rohani ya Tuhan, supaya kami bijaksana, dan kami menggunakan waktu untuk berbuah bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.